warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Mulyani selaku fasilitator calon ibu penggerak kelas 19D. Gini nggak? Belum bisa masuk. Kami di sini kelompok 2 terdiri dari saya Setia Gianti, kemudian ada Bapak Munofa Khairul Muzak, Bapak Sunarto, dan Bapak Didi Hari Purwanto. Pada kasus 1 yang bertugas sebagai coach adalah saya, kemudian yang bertugas sebagai coach adalah Pak Didi. Kasus 1, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain, sehingga dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Lalu, bagaimanakah Anda menyikapi hal ini? Mari kita simak bersama-sama simulasi praktik coaching kelompok 2. Silakan, Pak Didi. Assalamualaikum Bu Setia. Waalaikumsalam. Oh iya Mas Didi, silakan duduk. Ada yang bisa berjawab? Baik, tidak apa Mas Didi. Silahkan. Lagi pula, Butia sedang waktu istirahat. Oh iya Mas, akhir-akhir ini Butia perhatikan kamu lebih asik mengerjakan tugas secara mandiri ya? Padahal biasanya kamu sangat antusias jika bekerja secara kelompok. Ada apa nih? Iya Bu, sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita dengan Ibu, tapi saya ragu, bingung mau mulai dari mana. Jadi semakin hari sebenarnya saya kok nggak nyaman sekali, pengen cerita sama Ibu, tapi gimana lagi ya, saya bingung Bu mau mulai dari mana walaupun nilai saya itu bagus-bagus. Oh begitu, baik. Jadi apa yang bisa Butia bantu terkait dengan masalah ini? Dan apa yang ingin kamu peroleh dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oke. Insya Allah Butia selaku wali kelas kamu akan berusaha membantumu semaksimal mungkin. Ada lagi keinginan yang lain? Saya ingin tahu yang sebab masalah saya ini sebenarnya salahnya di mana ya Bu? Apa kesalahan saya? Apa saya salah jika mengerjakan tugas sendiri? Kan nggak apa-apa, uang saya bisa. Ya, baik Mas Didi. Coba sekarang ceritakan kepada Butia apa yang sebenarnya Mas Didi rasakan saat ini dan ceritakan hambatan apa yang sedang kamu hadapi. Saya merasa nggak nyaman Bu saat mengerjakan tugas kelompok itu. Kalau yang sekarang saya itu lebih suka mengerjakan tugas mandiri, meskipun saya itu tahu seharusnya tugas itu dikerjakan kelompok. Oh begitu. Mengapa kamu berpikiran demikian? Kenapa? Hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan rekan satu kelompokmu? Jadi gini Bu, saya itu merasa tidak nyaman karena kelompok saya yang sekarang ini nggak seperti yang dulu. Yang dulu itu kelompoknya asik-asik, bisa berbagi tugas, berbagi peran. Nah, sekarang berbeda, saya jadi mau. Oh begitu. Perbedaannya apa yang kamu rasa? Kelompok yang sekarang ini saya tidak menemukan rekan yang bisa diajak untuk kita harusnya kerja bareng-bareng, tapi malah mereka mengganggu
suara-suaranya juga berisik, pada saling bergurau seperti itu. Pokoknya ganggu banget lah Bu, saya nggak konsentrasi kalau belajar kelompok bareng sama kelompok mereka. Oh begitu. Baik Mas Didi. Coba sekarang ceritakan hal apa yang sebenarnya sehingga membuat Mas Didi ini merasa lebih nyaman mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi begini Bu, waktu pembelajaran kelompok itu kan ada materi tentang pembuatan demonstrasi tata surya itu ya. Nah, saya itu sudah membagi peran dalam berbagai kelompok gitu loh. Si Levi sama Anjas kita sudah sepakat bertugas untuk menggambar tata surya. Nah, Resti sama Windah itu bertugas untuk mewarnai gambar. Nah, si Alfat itu bertugas untuk merangkum materi dan menulis pada lembar kerja yang sudah disediakan nantinya untuk kita presentasikan. Nah, saya bertugas untuk presentasi. Itu pembagian tugasnya seperti itu, Bu. Oh iya bagus. Sebenarnya kamu sudah bekerja sama dalam pembagian kelompok. Lalu apa yang menjadi kendala? Ya kendalanya begini Bu, jadi kan kadang tugasnya nggak selesai ya. Nah kami sepakat untuk mengerjakannya di rumah. Akan tetapi kadang cuacanya hujan, terus rumah kami juga jauh-jauh, sehingga kami tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah dari itu ya udah gimana. Jadi pembagian tugas yang saya sampaikan juga tidak dihiraukan sama mereka. Iya. Saya sedih buat dihargai. Oh iya. Padahal itu udah dibagi-bagi. Oh Sabar. iya. Baik Mas Didi, Butia paham apa yang kamu rasa. Lalu sekarang sudah jangan nangis gitu dong, harus semangat, harus kuat ya. Nah, anak laki-laki itu harus kuat. Nah, kemudian apa yang terjadi Mas? Sekarang apa coba yang ingin kamu? Yang sekarang kamu gimana? Kalau nggak selesai kan jadinya kita ngerjakan di sekolah, tapi ya sama aja. Di rumah nggak selesai, di sekolah juga nggak selesai. Mereka cuma bercanda kok. Ya, kayak nggak dihargai, ya mendingan saya ngerjakan sendiri kalau seperti itu. Iya betul. Jadi itu mengganggu konsentrasi belajar kamu ya Mas? Iya, mengganggu sekali. Saya itu seperti ini, mereka pada nggak serius, jadi konsentrasinya saya buyar, nggak jelas. Oh iya, oke. Kemudian sekarang yang membuat konsentrasi Mas Didi jadi buyar selain hal itu apa? Ya mereka itu sambil bermain, sambil mengerjakan tugas, jadi suaranya juga bising, jadi membuat konsentrasi saya itu buyar, nggak bisa konsentrasi. Saya kalau belajar itu nggak bisa kalau diganggu seperti itu. Oke, dari hal-hal yang sudah kamu ceritakan tadi, sebenarnya kamu sudah melakukan suatu hal yang untuk bisa bekerja sama dengan mereka kan sebenarnya kan? Iya kan? Halo Mas Didi? Iya Bu, saya itu sih sudah berusaha maksimal untuk mengalihkan konsentrasi, tapi ya terutama saya juga sudah membagi peran dan tugas dari kerja kelompok itu. Nah, sudah memberitahu juga kalau saya itu butuh suasana yang tidak berisik saat mengerjakan tugas, begitu sama teman-teman saya udah bilang seperti itu. Oh ya, oke, baik. Kalau begitu sekarang tanggapan mereka bagaimana? Apakah ada hal-hal yang dapat membuat keberhasilan bersama dari kerjasama yang mungkin masih semrawut seperti itu? Tanggapan mereka setelah saya berdiskusi, jadi saya itu ya kita sudah membagi tugas sesuai dengan potensi dan keahlian kami masing-masing. Ini lebih enak sih kalau dibagi sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan potensinya. Ya, oke. Baik Mas Didi.
selama ini apa yang Mas Didi lakukan sehingga Mas Didi dapat mengerjakan tugas secara mandiri tanpa kelompok, begitu? Jadi selama ini Mas Didi mengerjakannya sendiri tanpa ada bantuan dari rekan kelompok. Ya, selama ini ternyata kami salah, Bu. Harusnya kita bisa membaginya ya sesuai dengan potensinya. Jadi dari situ ya akhirnya saya mencari tempat yang hening. Saya lebih yakin jika soal dikerjakan sendiri itu dapat lebih cepat selesai, lebih maksimal. Terus harus di tempat yang hening, tidak ada kebisingan. Saya juga lebih suka dengan media yang tulisan, bukan audio atau video yang menurut saya itu bisik. Oh iya, baik Mas Didi butuh paham. Berarti sebenarnya Mas Didi ini butuh rekan yang satu tipe gaya belajar ya, yang sama-sama mau bekerja sama dan fokus dalam mengerjakan tugas, tidak sambil gurauan, tidak sambil bercanda, fokus, hening. Begitu ya? Iya Bu, iya. Itu betul sekali, itu yang pengen saya punya di kelompok saya. Saya kepingin yang kelompok seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau begitu, apa ada hal-hal yang kamu khawatirkan, Mas? Kalau hal yang dikhawatirkan ada. Jadi jika saya tetap tidak adanya kolaborasi yang baik antar anggota kelompok, serta sikap saling menghormati juga kurang. Nah, jika kami itu mengerjakan sendiri, sebenarnya saya juga merasa kasihan sama teman-teman saya yang butuh bantuan saya juga dalam memahami pelajaran, karena saya biasanya menjadi tutor dalam kelompok saya Bu, jadi tutor sebaya. Jadi kita sering membagi tugas, kita sering berdiskusi bareng, tapi setiap kali kami bekerja kelompok dan ada rekan-rekan yang tidak mau sungguh-sungguh, ya saya juga kecewa Bu, seperti itu. Mereka nggak menghargai saya. Oh iya. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya yang Mas Didi lakukan ini sudah benar. Mas Didi sudah berusaha untuk bekerja sama dengan mereka. Hanya saja bagian tugasnya belum sesuai dengan keahlian yang mereka miliki ya, sehingga mereka ini tidak bisa diajak kerjasama dan akhirnya mereka tidak bisa mengerjakan tugas dan mengganggu konsentrasi Mas Didi, sehingga Mas Didi merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk mengerjakan secara mandiri. Begitu ya Mas Didi ya? Iya Bu, benar seperti itu. Oke, baik. Coba sekarang hal-hal apa yang perlu Mas Didi tingkatkan? Sepertinya yang perlu saya tingkatkan itu adalah komunikasi dalam berbagi tugas ya Bu. Betul. Iya. Seharusnya saya berarti bekerja sama dalam berbagai tugas sesuai dengan yang mereka miliki, begitu. Iya, betul sekali. Jadi sekarang Mas Didi sudah paham kan dengan permasalahan yang sedang Mas Didi hadapi? Sebenarnya Mas Didi itu sudah bekerja sama dengan mereka loh. Ya Bu, ya. Makasih ya Bu. Jadi saya jadi tahu masalah yang saya hadapi. Baik Mas Didi. Sekarang apa yang akan Mas Didi lakukan agar dapat bekerja sama dengan mereka dan tetap mendapatkan nilai yang bagus? Coba Butia ingin tahu. Ini Bu, saya yang masih bingung. Banyak sekali hal yang ingin saya lakukan Bu. Kira-kira dari beberapa hal yang sudah kita diskusikan tadi, yang menjadi skala prioritas kamu yang mana? Yang menjadi skala prioritas saya yang pertama ya Bu ya, ini saya kepengen mendata jarak rumah yang terdekat dengan anggota kelompok kami Bu. Jadi karena jaraknya kan jauh-jauh, saya kepengen didata itu jarak rumahnya biar nggak terlalu jauh. Oke, bagus. Terus
Setelah itu saya pengen bertanya juga sama teman-teman tentang kesiapan belajar mereka, terus juga gaya belajarnya serta potensi yang mereka miliki. Oke, iya. Itu langkah yang bagus, Mas Didi. Kira-kira ada hal lain nggak yang selain mendata jarak rumah serta kesiapan dan gaya belajar? Saya juga akan yang dimiliki anggota kelompok belajar kami. Oke, ya. Nah, Budia sangat tertarik sekali nih dengan langkah kamu, Mas. Ketika kita menggali potensi yang ada di diri kita ini, kita akan dorong semangat dan motivasi belajar kita ya. Kalau kita sudah tahu potensi yang ada di dalam kita, tentunya itu akan membuat kita lebih bersemangat lagi. Nah, dari hal yang tadi sudah kamu utarakan, apa yang kira-kira masih dibutuhkan supaya bisa bekerja sama dalam kelompok nih? Saya butuh rekan yang bisa diajak bersama, Bu, yang dapat menghargai pendapat saya dan fokus dalam mengerjakan tugas serta satu tipe dengan media yang digunakan. Jadi dengan seperti itu bisa bekerja sama dan bisa mengerjakan tugas secara lebih cepat. Jadi bisa berbagi tugas dan saling menghargai serta tidak saling mengganggu. Oke, ya, baik. Itu ide yang sangat bagus kan, Mas Didi. Yakin Mas Didi tak yakin seberapa? Saya yakin, Bu, dengan pengelompokan berdasarkan tipe gaya belajar ini dan kesiapan belajarnya serta pembagian tugas sesuai dengan potensi dan keterampilan nanti akan memudahkan kelompok kami dalam bekerjasama. Apalagi jika jarak rumahnya tidak berjauhan, lebih dekat, lebih hangat, lebih sahabat seperti itu. Oke, baik. Ada lagi nggak yang membuat Mas Didi merasa nyaman saat bekerja kelompok? Nah, ini satu lagi, Bu. Saya ingin kelompok saya itu rumahnya tidak terlalu jauh. Jadi nanti jarak tempat tinggalnya kalau kami terlalu jauh kan saya takut waktunya digunakan habis untuk kerja kelompok. Padahal kalau dekat itu lebih cepat, di perjalanan juga tidak terlalu lama. Oke. Nah, sekarang Butia tanya, sekarang bagaimana perasaan Mas Didi saat ini? Apakah sudah plong? Atau masih ada yang ingin diungkapkan? Alhamdulillah, Bu, sudah lebih plong dan benar ternyata apa yang dikatakan sama Butia. Saya sekarang lebih enjoy, lebih enak, lebih relax dan saya lebih lega setelah saya mengungkapkan tadi. Baik, oke. Dari diskusi obrolan kita kali ini, apakah Mas Didi bisa menceritakan kembali apa yang akan Mas Didi lakukan berikutnya? Ya, Bu, jadi saya akan mendata. Saya juga akan membuat kesepakatan kelompok, Bu. Ya, saling menghargai satu sama lain. Begitu, jadi tidak mengganggu kelompok. Bagus, saya suka sekali dengan apa yang Mas Didi sampaikan tadi. Lalu, sekarang komitmen apa yang akan Mas Didi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini, saya akan menemui rekan satu kelompok belajar saya, Bu. Kemudian setelah itu saya akan membuat kesepakatan khas dan mengajak untuk bekerja kelompok setelah kami menggali potensi serta keterampilan. Siapa yang dapat membantu Mas Didi untuk menjalankan komitmen Mas Didi ini? Saya akan minta bantuan sama Putih ya. Kan dia yang bisa mengingatkan saya dalam menjalankan komit ini
nanti juga bisa membantu saya menggali si serta tampilan rekan satu kelompok saya ya Bu. Oke, siap Mas Didi. Insya Allah nanti Bu Tia siap untuk membantu Mas Didi untuk Mas pasti belajar di kelas kita. Ini merupakan ide yang sangat bagus sekali Mas Didi. Bu Tia pasti dukung penuh atas rencana yang akan dilaksanakan. Terima kasih ya Bu Tia. Baik banget Bu Tia sama saya. Oke, sama-sama. Ya, baik teman-teman, berikut tadi adalah praktek coaching untuk kasus 1.